joy you bring. All because of your great love, now I live. Yeah, but now I breathe, awaken to your grace so free. In the power of the cross, now I salvation, my freedom. You gave your all for me. Forever, you made a way for me. You came to my rescue. You came to my rescue. Calling on your name, looking down. You came to my rescue. You came to my rescue. Calling on your name, looking down. You're looking down. You're looking down. You're looking down. Salvation, my freedom, you gave your all for me. Forever, you made a way for me. Oh, you came to my rescue. You came to my rescue. Calling on your name, looking down. Shalom dan selamat datang di ibadah umum GSJK 3. Kiranya melalui ibadah pada hari ini, saudara-saudari sekalian dapat merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa terjadi. Siapkan hati dan pikiran kita, ambil posisi yang nyaman, siapkan Alkitab, serta alat untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan. Tidak lupa mengingatkan agar selalu mematuhi protokol kesehatan selama pandemi, dimanapun dan kapanpun Anda berada. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, jemaat Tuhan di Cikarang dan di rumah masing-masing. Selamat hari Minggu. Kita bersyukur ya kalau minggu ini kita masih bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, baik yang bisa hadir di gereja maupun di rumah masing-masing. Amin. Sebelum mulai ibadah, mari kita teduhkan hati kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau baik Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk tahun yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan kalau sudah 1 bulan Tuhan kami di 2021 Tuhan. Kami tidak mau melihat Tuhan apa yang ada di sekeliling kami, berita-berita yang ada di sekeliling kami. Tapi kami hari ini Tuhan, saat ini kami mau berpusat kepada Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang hidup. Engkau lah yang layak menerima segala pujian dan penyembahan di tempat ini Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, kami mau teduh Tuhan di hadapan Tuhan. Kami mau datang kepada Tuhan, mempersembahkan puji-pujian Tuhan bagi Engkau. Salib-Mu berharga bagi kami Tuhan. Bukti kasih-Mu bukanlah emas dan permata, bukan kesuksesan dunia ini Tuhan, tapi Engkau yang mati telah menyelamatkan hidup kami Tuhan dengan darah-Mu yang mahal. Sehingga kami dibawa datang Tuhan, dapat bersekutu dengan intim dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan, merasakan isi hati Tuhan. Itu lebih Tuhan daripada apa yang dunia ini dapat berikan bagi kami.
Tadi itu juga udah bisa. takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Hei, sukacita surga nyata penuhiku, sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku,
Sukacitamu memenuhi kami Tuhan. Sukacita surga nyata penuhiku. Yes, sukacitamu Tuhan ada di dalam hati setiap kami. Silakan duduk saudaraku. Saudara-saudara, kita bersukacita ya saudara ya, bahwa sukacita yang ada di dalam hati kita berasal dari Tuhan, amin. Kalau misalkan saya berpikir selama pandemi ini, kayaknya tuh banyak sekali berita-berita orang-orang yang depresi, orang-orang yang bercerai gitu kan, orang-orang yang kehilangan, memang mereka kehilangan pekerjaan, tapi juga kondisi COVID ini tuh membuat kita tuh nggak bisa ketemu banyak orang, dan kita sebagai makhluk sosial sama seperti Allah kita juga 3 in 1 gitu, bukan 3 in 1 ya, Trinitas, 3 di dalam 1. Bersekutu, kita ingin sekali bersekutu, dan itu menimbulkan sesuatu yang gak nyaman dalam hati kita. Tapi kita bersyukur saudara ya, bahwa di tengah keterbatasan kita bertemu dengan orang, kita masih dapat bertemu dengan Tuhan setiap hari di rumah kita masing-masing, karena Dia itu tak terbatas, amin. Dia ada di dalam hati kita, Dia bekerja di dalam hati kita, berbicara dalam hati kita, dan mengerjakan hal yang luar biasa, amin. Mari bangkit berdiri saudara, kita mau siapkan hati kita mau datang pada Tuhan. Kita mau teduh di hadirat Tuhan, kita mau menyiapkan hati kita supaya kita bisa mendengar apa yang mau Tuhan bicara lewat firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau mengenal kami lebih daripada siapapun Tuhan yang kami kenal. Ketika kami tidak dapat bertemu dengan banyak orang, ketika kami tidak dapat bersekutu dengan banyak orang Tuhan, tetapi kami tetap dapat bersekutu dengan Engkau di rumah kami masing-masing, bahkan ketika kami bekerja, ketika kami di dalam perjalanan Tuhan, ketika kami melayani Tuhan. Engkau yang mengenal kami Tuhan, Engkau melihat kami, dan Engkau yang menyelamatkan kami. Amin. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasar
kuat dan gagah kami, tetapi karena Engkau yang perkasa, karena penyertaan-Mu Tuhan, karena hikmat-Mu, karena kekuatan-Mu Tuhan, besar di dalam hidup kami. Kami mau Tuhan, kerjakan lebih lagi dalam hidup kami Tuhan. Kau yang mengenal isi hati kami, Kau yang mengerti apa yang ada di dalam hati kami Tuhan. Sekarang kami mau mendengar suara-Mu. Berbicaralah di tengah-tengah kami Tuhan. Berbicaralah di rumah-rumah kami, di mana tempat kos kami tinggal Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Berbicaralah Tuhan, karena Engkau Allah yang tak terbatas Tuhan. Ini hidup kami. Ini hidup kami Tuhan. Bekerjalah Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Engkau yang mengerjakan lebih daripada yang sanggup kami pikirkan. Kami mau percaya Tuhan. Kami mau berserah kepada Engkau. Kini aku percaya tiada yang mustahil. Mustahil bagimu, kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagi hidup kami. Mu bagiku, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Bapa. Ini hati kami, ini hidup kami. Kami taruhkan di kaki-Mu Tuhan. Berbicara di tengah-tengah kami Roh Kudus. Dalam hati setiap kami, Kau yang mengenal apa yang kami perlukan untuk kami dengar dari Bapa. Berbicaralah dengan jelas, sehingga kami dapat mengerjakan sesuai dengan isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mau sambut firman-Mu. Kami telah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku semua yang di onsite dan juga yang online. Kalau mendengar suara saya boleh lambaikan tangan. Yang oke, berarti sudah sound system sudah oke ya. Kita masih berjuang dalam berapa menit berikut sebelumnya. Tapi bersyukur saudaraku akhirnya kita bisa juga beribadah dengan media online dan juga online. Dan pada hari ini kita mau sama-sama belajar satu firman Tuhan, saudaraku ya. Kita mau belajar bagaimana di tahun 2021 ini Tuhan menaruhkan satu tema yang baru kepada kita sebagai umat Tuhan. Tapi sebenarnya kalau di bulan Januari ini kita masih di dalam tema yang 2020, yaitu hidup dalam kebenaran Kristus, terus rajin melakukan perbuatan baik selama masih ada waktu. Jadi di bulan ini sebenarnya ada satu tema tentang selama masih ada waktu, yang saya coba ambil di sini tentang judulnya limited time atau waktu yang terbatas. Sambil slide ditampilkan, mungkin kita bisa flashback tahun 2019, tahun 2020, dan sekarang kita memasuki tahun 2021. Nggak terasa ternyata sudah di Januari, sudah mau berakhir 1 bulan dari tahun 2021. Dengan kondisi kita yang selama ini lebih banyak di rumah, menjadi kaum rebahan, kaum yang hanya berhadapan dengan laptop, handphone kita untuk melakukan banyak aktivitas. Ini sesuatu hal yang baru dan saya yakin juga ada sesuatu juga yang mau Tuhan bukakan atas kita di tahun 2021 ini. Ya. Jadi kalau saya flashback tahun 2019, bagaimana banyak pergumulan yang saya hadapi, kami juga sebagai keluarga yang kami hadapi, dan di tahun 2020 juga, dan saya yakin juga di tahun 2021 ini akan ada hal-hal juga yang akan Tuhan pakai untuk semakin membentuk saya sebagai
pribadi, kami sebagai keluarga, dan juga kita sebagai satu keluarga dalam GSJK 3 Cikarang. Sehingga kita juga akhirnya dibukakan oleh Tuhan untuk masuk ke tema yang baru di 2021 ini. Tapi mari kita sama-sama saudaraku, coba kita membuka di Mazmur 90 ayat 12, silakan di next slide-nya. Di Mazmur 90 ayat 12 dibilang begini, ajarlah kami hitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ada satu kata-kata kalau dalam bahasa Inggrisnya, so teach us number to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. Di sini dikatakan, mari kita menghitung hari-hari kita, supaya kami memperoleh hati yang bijaksana. Ternyata saudaraku, hari-hari perlu dihitung, hari-hari perlu dipertimbangkan. Hari-hari perlu diperhatikan apa yang selama ini sudah kita kerjakan di 2020, 2019, bahkan mungkin tahun-tahun sebelumnya. Dan sekarang kita memasuki tahun 2021 di mana kita juga pasti akan menghadapi hal-hal yang baru. Amerika sudah punya presiden yang baru, mungkin Indonesia di tahun 2021 juga ada menteri yang baru, beberapa menteri yang baru. Dan kalau kita melihat kapan sih sebenarnya waktu itu dimulai? Jadi kalau kita lihat di Kejadian 1 ayat 1, Tuhan bilang kan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada saat itulah ada dimensi waktu yang tercipta. Allah itu tidak dibatasi oleh waktu, tidak ada di dalam satu dimensi, namanya dimensi waktu, dimensi tempat. Karena apa? Karena Allah pencipta dimensi waktu ini. Allah pencipta dimensi yang ada yang saat ini kita pakai, selain dimensi waktu, dimensi tempat. Nah saat ini kita belajar yang dimensi waktunya. Dan waktu itu dimulai ketika Kejadian 1 ayat 1, ketika Allah mulai menciptakan. Sebelum Kejadian 1 apa? Tidak ada dimensi waktu. Allah di dalam kekekalannya, di dalam kedahsyatannya, di dalam kemahakuasaannya, Dia hidup sebagai Allah pencipta. Dan dimulailah dimensi waktu itu ketika Kejadian 1 ayat 1, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Dan akhirnya manusia diciptakan, sebelumnya hari pertama sampai hari kelima, diciptakanlah terang, diciptakanlah binatang, diciptakanlah tumbuhan, baru akhirnya diciptakanlah manusia, serupa dan segambar dengan Allah. Satu hal saudaraku, ini menjadi satu perenungan untuk kita semua. Oh ternyata kita memiliki waktu-waktu yang tidak banyak. Waktu-waktu yang mungkin terbatas. Kemarin di sekitar seminggu atau 2 minggu lalu saya sama Nathan kami menghadiri satu funeral. Funeral itu pemakaman dari tante dari mama saya. Mama saya sudah dipanggil Tuhan kan ya. Dan baru seminggu 2 minggu lalu tantenya mama saya. Jadi umurnya udah 90-an. Hampir 90-an kalau salah. Sehari sebelumnya suami dari tante mama saya ini yang meninggal. Dan mereka akhirnya berpasangan, dikuburkan bersebelahan di tempat pemakaman umum. Jadi 2 orang ini. Bukan karena COVID, tapi memang karena sudah umur 90 ya. Umur 90. Tapi satu hal mungkin kita punya, ada yang punya seperti tante mama saya ini sampai 90 tahun. Tapi bisa juga ada yang hanya mungkin 70. Firman Tuhan bilang umur kita 70 sampai 80 ya, kalau enggak kalau memang sehat banget sampai 120 ada ya tertulis seperti itu. Tapi satu hal, kita punya waktu-waktu. Kita punya waktu-waktu yang terbatas. Dan kenapa kita diberikan waktu? Coba next slide-nya. Nah ini ada satu, mungkin kalau orang-orang yang apa namanya ya, mengejawantahkan, apa dalam bahasa Indonesia, supaya lebih dimengerti tentang God's project. Jadi dalam satu project itu, jadi project itu adalah satu aktivitas di mana ditentukan oleh, bisa dibilang sebagai, kalau di sini dalam bahasa projectnya disebut scope. Saya coba mungkin termnya agak-agak awam, tapi saya coba
coba sampaikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi skop itu bicara tentang apa sih yang mau dikerjakan. Intinya gitulah. Apa sih yang mau dihasilkan? Tujuannya apa sih? Kenapa sih kita punya proyek? Kalau Mas Doni misalnya proyek di Pertamina, dikasih satu proyek oleh Pertamina, apa sih yang dikerjakan? Itu disebut skopnya. Dari situ kita mengerti, ternyata Tuhan juga satu punya proyek. Kenapa dia memulai dengan penciptaan di Kejadian 1 ayat 1 sampai nanti di Wahyu yang terakhir. Itulah masa dari waktu mulai sampai waktu berakhir. Tapi setelah itu ada satu dimensi lain, yaitu dimensi kekekalan. Ketika kita sudah bersama-sama dengan Allah, kita dibawa kepada dimensi yang lain, yaitu dimensi Allah, yaitu kekekalan. Tapi selama kita masih hidup di sini, selama Tuhan Yesus belum datang yang kedua kali, selama kita belum masuk ke dimensi Allah, ada satu waktu yang terbatas yang perlu kita hidupi, yang harus kita jalani. Dan dalam hal ini berhubungan dengan God's project ini. Jadi kalau baca di Wahyu 7 ayat 9, ini bicara tentang the great multitude. Begitu banyak orang yang memakai pakaian putih, yang memegang daun palem, yang berkata, Hosana, Hosana bagi anak domba, memuji, menyembah Tuhan sepanjang waktu, dari kekekalan kepada kekekalan. Dan itu sesuatu yang gambaran merupakan proyeknya Allah. Tuhan tuh pengen menciptakan, Tuhan itu pengen banyak orang yang serupa dengan segambar dengan dia, yang suatu saat nanti bersama-sama dengan Allah untuk mengekspresikan Allah, bersama-sama dengan Allah untuk menjadi wakil Allah di segala ciptaannya, yaitu kita sebagai gerejanya, sebagai umatnya. Nah kalau habis skop itu ada namanya time. Time itu bicara apa? Time itu pasti waktu ya. Time bicara tentang ada satu start, ada satu end. Ada satu dimulai, ada satu nanti waktu diakhiri. Penciptaan seperti itu, dimulai dengan Kejadian 1 ayat 1, nanti Wahyu akan menjadi akhir daripada waktu, dan selanjutnya kita masuk ke dimensinya Allah, yang dimensi kekekalan. Terus yang ketiga setelah time itu adanya cost ya. Cost itu bicara tentang berapa sih harga yang harus dibayar untuk proyek itu. Ketika saya memandang berapa ya yang harus dibayar oleh oleh Bapak untuk menyelesaikan proyek ini. Pasti kita mahal sekali. Bahkan harus anaknya yang tunggal dia utus untuk menebus dosa manusia, untuk supaya hidupnya bisa ditaruhkan dalam hidup kita. Satu harga yang begitu besar, satu harga yang begitu mahal yang harus Bapak berikan untuk God's project ini. Supaya the great multitude ini, supaya God's intention terjadi atas hidup kita. Supaya kita semua menjadi orang-orang yang ada di sana untuk menggenapi rancangan Tuhan, maksud Tuhan ini. Habis kos apa? Nyata ada resource. Resource itu bicara tentang resource itu bicara tentang dalam bahasa Indonesianya kebutuhan, sumber daya ya. Sumber daya yang diperlukan untuk bisa menyelesaikan. Siapa resource-nya? Allah telah menganugerahkan, anugerahnya berlimpah untuk menjadi resource supaya proyek ini berhasil. Supaya proyek ini akhirnya tergenapi, dan saya yakin ini akan tergenapi. Terus yang habis resource adalah risk. Risk itu kalau dalam bahasa ini, dalam bahasa sederhananya, hal-hal apa yang uncertain. Uncertain itu yang tidak pasti ya. Dan risk juga pasti akan terjadi dalam satu proyek. Dan ketika Tuhan bukakan ini, ada satu proyek, mungkin dia, saya juga dulu sempat berpikir, kenapa ya manusia diberikan, jadi kalau di gereja kita, termasuk gereja yang mengakui kehendak bebas. Karena ada beberapa teologi, doktrin yang, nggak ada itu kehendak bebas. Pokoknya semua Tuhan yang atur, intinya gitu. Ada ya, bahkan agama sebelah mereka pakai istilah takdir. Ya, yang artinya ya udah nggak ada pilihan. Ya lu kalau udah ditakdirkan neraka, lu ditakdirkan surga. Tapi ternyata ketika Tuhan menciptakan manusia menurut segambar dan serupanya, ada satu risk sebenarnya di sana. Saya mau ambil kata seperti itu, bahwa manusia akhirnya bisa memilih untuk tidak taat.
manusia memilih untuk aku nggak mau deh dengan apa yang Tuhan mau atas aku nggak mau ikut dalam God's project ini. Ada satu risk. Dan yang terakhir tentang quality. Kualitas apa sih yang ingin Tuhan dapatkan dari God's project? Dan itu sebenarnya orang yang saat ini orang-orang yang ditebus di dalam darah anak Tuhan, dan juga satu kumpulan di mana kita menjadi orang-orang yang dipenuhi oleh hidupnya sendiri. Boleh kenakan pekerjaannya. Ketika Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, 2020 tahun yang lalu, satu perkataan nih, dia bilang gini, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Tuhan Yesus memiliki satu misi. Ketika dia datang ke bumi ini, dia bilang, proyek Bapa ini harus tergenapi. Apapun harganya, karena kosnya memang besar, yaitu supaya setiap orang datang kepada Dia, menyembah Dia. Bahkan Dia nanti yang menjadi sulung di antara semua kita. Dan ini menjadi sesuatu yang terus tertanam di dalam batin Tuhan Yesus. Ketika Dia di bumi ini harus tergenapi. Aku harus naik ke atas salib, aku harus menyerahkan nyawaku, aku harus mati dan nanti bangkit lagi pada hari yang ketiga. Itu suatu vision, suatu mission yang diberikan oleh Bapa kepada Tuhan Yesus ketika Dia ada di bumi ini. Supaya apa? Tergenapilah proyek Bapa ini. Mulai dari Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit. Ketika waktu dimulai, ada satu proyek di mana Allah mau membentuk satu group of people, satu gereja, mungkin dalam bahasa lain, satu umat, satu jemaat Tuhan yang begitu banyak jumlahnya, menjadi orang-orang yang dipenuhi oleh Allah sendiri. Menjadi hidupnya mereka, menjadi hidupnya gereja ini. Dan teladan Tuhan Yesus bilang, makananku ialah melakukan kehendak Dia. Enggak ada yang lain, yang ada di dalam pikiran Dia adalah bagaimana proyek Bapa ini tergenapi. Dan akhirnya bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan yang masih diberi waktu. Kita semua mungkin mengerti waktu kita enggak banyak. Waktu kita terbatas. Saya di tahun 2000, tahun lalu itu saya 4 kali ternyata, saya hitung berapa kali ya. 4 kali masuk ruang operasi. Jadi dari ruang operasi itu dari 4 kali, salah satunya 3 kalinya itu dalam kondisi tidak sadarkan diri. Artinya diajak ngomong sama dokter, disuntik gitu, tiba-tiba hilang aja tuh. Pas bangun, udah di ruangan. Ada yang kayak gitu ya. Memang ada juga yang masuk ke meja operasi ditusuk tapi masih sadar. Nah itu yang lebih serem sebenarnya. Masih sadar. Nah ini ada tampilan jantungnya kayak begini seperti itu. Tapi mungkin lebih enak kadang udah disuntik diajak ngomong tiba-tiba udah tidur, udah selesai gitu kan. Enaknya gitu kadang kan. Terus udah bangun, kok udah di sorga. Mungkin pengennya pada seperti santai banget hidupnya, langsung aja ke surga. Tapi satu hal saudaraku, kita perlu mengerti banyak hal yang bisa terjadi atas hidup kita. Dan next ya, boleh ke next slide. Dan ini menjadi setelah kita melihat teladan Tuhan Yesus, jadi apa sekarang yang menjadi bagian kita? Apa yang menjadi tujuan kita? Apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa berhasil di waktu-waktu yang sebenarnya tidak banyak? Mungkin masih ada Mas Enji mungkin umur berapa? 17 ya. Habis 17 stop 17 terus. Jadi nggak naik ke 17, jadi masih panjang waktunya ya. Dan mungkin kita punya waktu yang tidak banyak. Di tahun 2002 mulai 2019 akhir kan Covid ini.
katanya sekarang udah ada lagi varian baru katanya. Karena ada temannya teman lah, karena teman yang cerita, dia bilang katanya dia sudah pernah masuk ICU karena COVID. ICU berarti udah virusnya udah mengganas dalam diri dia kan, udah masuk ICU udah pakai inilah, udah sembuh tuh. Tiba-tiba kena COVID lagi. Loh, kok bisa? Itu teori dari mana itu? Udah teori secara kedokteran udah akhirnya terbantahkan. Ternyata mungkin dia terkena varian baru kali dari virus-virus yang lain. COVID juga, tapi mungkin virus COVID udah upgrade versi 2021. Mungkin Service Pack 2021. Service Pack upgrade dia, mengalami upgrade. Nah, kalau kita melihat seperti itu akhirnya aduh, apa kita menjadi pesimis atau kita menjadi akhirnya ya udahlah atau menyerah, udah deh. Atau kita akhirnya gimana ya dengan God's Project ini yang sudah Tuhan nyatakan, canangkan bahkan sejak sebelum dunia dijadikan. Ketika dunia dijadikan, di Kejadian 1 ayat 1, bumi dibentuk, langit dibentuk, Kejadian 1 ayat 1, akhirnya dimulailah waktu itu. Apakah proyek Tuhan akan berhenti? Pasti tidak kan ya jawabannya. Dalam hati aja, pasti tidak gitu. Yang online juga. Nah, kita mau belajar di sini bahwa apa sih yang harus kita lakukan untuk kita bisa berhasil. Berhasil ini bicara tentang bagaimana kita menyelesaikan atau terlibat di dalam God's Project ini. Itu menjadi bagian kita. God's Project pasti berhasil. Pasti tergenapi apa yang sudah Tuhan firmankan. Apa yang sudah kita baca dalam kitab Wahyu itu akan tergenapi. Langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Bagaimana kita semua memerintah bersama-sama dengan, saya sempat berpikir kalau semuanya memerintah, siapa yang diperintah ya? Semuanya menjadi raja-raja nih anak gereja. Siapa ya? Terus bumi kan segitu. Semua memerintah loh. Kalau kita hanya berpikir hanya sampai level situ, kita perlu diubah paradigma kita. Kalau biasa nonton di Avenger, Guardian of Galaxy, pasti akan ternyata semesta itu begitu luas. Dan itu semua ciptaan Tuhan. Bahkan apa yang saat ini bertriliun-triliun tahun cahaya jarak antara bumi dengan yang paling ujung itu pun karena kemampuan teknologi masih segitu. Artinya mungkin masih jauh lebih luas alam semesta ini. Dan itu menjadi bagian kita, bagian umat-umat Tuhan. Bagian gereja yang nanti akan bersama-sama dengan Tuhan dalam satu kekekalan kepada kekekalan. Coba nextnya. Kita percaya yang pertama adalah di Amsal 3 ayat 5. Amsal 3 ayat 5 tulis gini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Yang pertama yang perlu kita kerjakan adalah kita percaya. Percaya dan libatkan Tuhan. Dalam satu kata-kata kalau dalam Amplified Bible-nya, kalau kata akuilah itu malah dibilang know, acknowledge, and recognize. Sebelum masuk ke akuilah, kita perlu percaya. Percaya itu bicara tentang kita tidak ragu atas rencana dan pengaturan Tuhan. Taruhkan dalam aku percaya Tuhan. Walaupun aku belum melihat bagaimana nanti. Walaupun aku belum melihat bagaimana kehidupanku di depan. Walaupun aku tidak melihat Tuhan Yesus seperti apa. Tapi aku percaya bahwa Engkau akan bersama-sama dengan aku. Akan menjaga aku dan akan memelihara aku. Bahkan di tema kita kan akan menyertai aku sepanjang tahun ini. Taruhkan dalam hati kita, aku percaya. Jadi ada satu lagu ini yang beberapa hari ini cukup merema. Kalau merema di saya itu saya udah sering setel di YouTube, saya mainin di gitar, cari kuncinya. Saya bahkan penyembahan juga pakai itu, lagu itu. Mungkin Nathan sama Kailis sudah tahu lah lagu ini ya. Karena udah sering banget saya bisa 10 kali
dalam 2-3 hari ke belakang ini saya setel lagu itu. Karena kalau saya YouTube saya nyalain pakai Bluetooth supaya kedengeran semua satu rumah. Tahu lagu ini ya? Ku yakin Tuhan memberkati. Musim kata-katanya gini, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Ya, oke. Tak akan berubah sampai selamanya. Jadi subtitle ada di sini ya. Ku tetap percaya katanya. Ini lagi nyanyi. Terus kata-katanya lagi, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Satu kata-kata, wah itu akan membangkitkan iman, membangkitkan kekuatan ketika kita meresapi firman Tuhan dan menjadi iman dalam batin kita. Oleh karena itu kita harus mulai tahun ini dengan kata, aku percaya Tuhan, Kau yang memeliharaku. Terus refnya, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Katanya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dan kata-katanya terakhir yang ini langsung dibilang. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Satu kata-kata ya, wah Tuhan ini biarlah menjadi doaku Tuhan. Sehingga ini juga membangkitkan imanku untuk aku terus percaya kepada Tuhan. Pemeliharaan Tuhan tidak akan pernah berubah. Dan ketika kita percaya di ayat 6, di Prof itu berarti Amsal 3 ayat 6 ini kata akuilah. Akuilah itu bicara tentang dalam bahasa saya coba ini bicara tentang melibatkan Tuhan. Mengakui bahwa semua yang saya kerjakan ini semua adalah karena Tuhan. Sebelum misalnya apa yang kita dapatkan ini semua karena Tuhan. Sebelum saya mau mengerjakan sesuatu semua karena Tuhan. Semua oleh karena Tuhan. Semua Tuhan yang memegang. Itulah bicara tentang akuilah Dia dalam segala lakumu. Di situ makanya dibilang maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ketika kita terus melibatkan Tuhan dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap kegiatan kita, dalam setiap rencana kita, sebelumnya kita percaya, maka Tuhan sendiri yang akan meluruskan jalan kita. Sebenarnya ini satu kunci untuk anak-anak Tuhan. Mudah sebenarnya kan, mudah susah sih. Susahnya karena kita masih punya ego. Gua bisa. Tanpa Tuhan gak bisa. Tuhan khusus untuk ini gua yang pegang. Seringnya kan seperti itu kan. Yang lain Tuhan yang susah-susah boleh Tuhan. Soal lulus mata kuliah yang berat, biar Tuhan yang terlibat. Tuhan ini susah. Tapi kalau soal misalnya memilih pasangan hidup, Tuhan gak perlu lah. Kadang seperti itu. Gampang kalau ini Tuhan, saya udah tahu kriteria saya. Yang terbaik buat saya seperti apa. Seringkali seperti itu. Sehingga Tuhan mau meluruskan jalan kita, akhirnya kita sendiri yang membengkokkan jalan kita sendiri. Kita akhirnya tidak berhasil atau mengalami masa yang ketika udah bengkok pasti harus Tuhan luruskan kembali kan kalau kita mau kembali ke jalan Tuhan sehingga kita mengalami pembentukan Tuhan untuk supaya diluruskan, enak diluruskan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, next slide-nya. Di Kolose 3:12 berkata seperti ini. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan, dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu yang orang-orang pilihan, ya the chosen people, God's own chosen people. Tuhan sendiri yang memilih orang-orang pilihannya. Orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Who are holy katanya. Who are well beloved dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesianya orang pilihan yang dikuduskan dan dikasihi. Saudaraku, kita harus hidup berlandaskan atas identitas ini. Bahwa kita adalah orang pilihan. Dalam setiap pilihan kita, aktivitas kita, rencana kita,
taruhkan ini sebagai landasan hidup kita. Kita orang-orang pilihan yang dikuduskan, yang dikasihi oleh Allah. Dan ketika kita berlandaskan ini, maka di sini dibilang, kenakanlah belas kasihan. Kalau orang pengajaran dari luar itu akan berbeda. Bedanya gimana? Untuk supaya engkau menjadi orang kudus dan orang dikasihi Tuhan, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, lemah lembutan. Mungkin seperti itu. Kalau di kita nggak seperti itu. Kenakanlah ini setelah kita menjadi orang pilihan. Orang yang dikuduskan, orang yang dipenuhi oleh kasih Tuhan, kenakanlah ini. Artinya apa? Kita sudah diperlengkapi oleh Allah sendiri supaya kita menjadi orang-orang yang kudus di hadapan Tuhan. Kita diperlengkapi oleh Allah sendiri oleh kasih-Nya, anugerah-Nya yang melimpah atas hidup kita sehingga kita bisa mengenakan ini. Mengenakan hidup sebagai orang yang berbelas kasihan. Supaya kita bisa menjadi orang yang murah hati. Supaya kita bisa menjadi orang yang rendah hati. Supaya kita bisa menjadi orang yang lemah lembut dan sabar. Karena apa? Karena diperlengkapi oleh Allah sendiri dengan kekudusan. Yaitu Allah sendiri yang menaruhkan hidupnya dalam diri kita. Tanpa Allah tidak mungkin kita bisa hidup kudus. Jangan dibalik. Saya mau hidup kudus, maka saya mau melakukan A, B, C, D. Nggak bisa. Terbalik. Allah dulu yang menaruhkan hidupnya membuat kita kudus di hadapan Tuhan. Sehingga kita dimampukan untuk itu. Oleh karena itu setiap aktivitas kita perlu dilandaskan bahwa pengenalan, pengetahuan bahwa kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Landaskan semua yang kita pilih, yang kita tetapkan karena saya orang pilihan. Orang yang berbeda dengan orang yang ada di luar. Orang yang berbeda dengan orang-orang dunia. Karena apa? Ada kudusan Tuhan yang Tuhan taruhkan dalam diri kita. Seringkali kita juga hanya mengambil kebenaran setengah-setengah. Oh, saya orang pilihan. Hanya sekedar itu berhenti. Akhirnya kita bisa menyembah Tuhan. Hanya sekedar itu berhenti. Padahal ini maksud, kenapa engkau disebut orang pilihan? Supaya apa? Supaya engkau dikuduskan. Supaya engkau menerima kasih Tuhan, anugerah Tuhan berlimpah atas orang-orang yang dipilih. Dan setelah itu supaya engkau mengerjakan. Supaya God's project ini tergenapi lewat hidup kita. Mungkin kalau dalam pemuritan belajar tentang regeneration, sanctification, transformation, confirmation, glorification gitu ya. Kalau masih bingung nanti bahannya ada di online atau tanya pembimbingnya. Bagaimana regeneration bicara dimulai sebagai orang kita dilahirkan kembali. Sanctification tentang pengudusan, bagaimana kita dikuduskan. Caranya bukan kita berusaha hidup kudus. Caranya adalah berusaha supaya Tuhan menaruhkan terus hidupnya di dalam hidup kita. Ketika hidupnya semakin berlimpah dalam hidup kita, Allah yang kudus itu akan menjadi menguasai hidup kita sehingga manusia kita yang memiliki elemen-elemen yang dosa, kenajisan, itu akan semakin terusir, terbuang, terkuras. Terus masuk transformation, kita diubahkan dan akhirnya diserupakan dengan gambaran anaknya. Dan akhirnya masuk ke glorification atau dimuliakan. Itulah rancangan Tuhan, God's project. Dan kita perlu masuk ke sana. The next slide. Yang ketiga di Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, one thing I desire of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. To behold the beauty of the Lord and to inquiry in His temple. Satu menjadi kunci lagi ya saudaraku. Mari kita mengasihi Tuhan seumur hidup kita. Mungkin selama ini kita hidup untuk
diri kita, tapi biarlah kita pakai waktu ini untuk kita mau mengasihi Tuhan lebih. Ada satu lagu ini yang kayaknya 2 minggu lalu dinyanyikannya. The more I love you, the more I find you. Gitu kali nadanya ya Mas Senji ya. The more I find you, the more I love you. The more I seek you, the more I find you. Seek, when I seek, I find. When I find, I love. Dan akhirnya ada satu refnya, I want to sit at your feet. Tapi saya mau ubah. The more I love you, the more I enjoy you. Orang-orang yang enjoy dengan Tuhan akan memiliki perbedaan dengan orang-orang di luar. Orang yang enjoy seperti Daud, dia berkata bahwa satu hal telah aku minta pada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menikmati baitnya, menyaksikan kemurahannya dan menikmati baitnya. Bagaimana itu menjadi sesuatu yang Daud sudah rasakan. Dan ini juga perlu kita rasakan. Ketika kita mencari Tuhan, kita menemukan Tuhan. Ketika kita menemukan Tuhan, kita akhirnya semakin mengasihi Tuhan. Ketika kita semakin mengasihi Tuhan, kita akan semakin enjoy dalam Tuhan. Kita menikmati Tuhan itu, the beauty of God itu bukan lagi menjadi kata-kata. Bukan aja menjadi satu perkataan yang ada di kitab Mazmur, tetapi sesuatu yang, the beauty of God itu seperti ini, aku pengen terus. Ini satu kata, seberapa besar kenikmatan baitnya menyaksikan keindahan Tuhan, ditentukan seberapa besar ruang hati yang kita berikan kepada Tuhan. Bagaimana kita mau enjoy kepada Tuhan tergantung daripada seberapa besar cinta kita sama Tuhan. Kapasitas hati kita perlu kita perbesar, supaya itu masuk dan kita semakin enjoy. Saya akan coba percepat. Ini yang keberapa nih? Yang keempat dari 10. Enggak ya. Di Yohanes 13 ayat 35, dengan demikian semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Selain kita mengasihi Tuhan, kita perlu mengasihi sesama kita seumur hidup kita. Ingat, waktu Tuhan menciptakan dan memiliki proyek, Tuhan ingin membentuk the group of people, bukan membentuk 1-2 orang doang. Tapi the great multitude yang banyak, sehingga kita perlu mengerti, ketika kita mengasihi sesama kita, mengasihi saudara kita, kita sedang masuk ke dalam penggenapan itu. Sehingga itu menolong kita juga untuk berhasil. Seperti apa yang Tuhan Yesus teladankan. Bahkan di tongkat pengukur dibilang salah yang nomor 1 itu tongkat pengukur kedewasaan rohani ada di warta. Berapa baik kita dapat bergaul dengan orang lain itu ciri orang dewasa secara rohani. Ciri kita bagaimana kita dewasa secara rohani adalah bagaimana kita bisa bergaul dengan orang lain. Bagaimana kita bisa bergaul dengan saudara seiman. Jadi bukan bicara tentang berapa banyak friends kita di Facebook, berapa follower kita di Twitter, atau berapa follower kita di TikTok, bukan seperti itu. Tapi bagaimana kita bisa bergaul dengan saudara seiman kita. Selanjutnya ini yang kelima, yang terakhir. Serahkanlah segala kekhawatiran kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7 bilang gitu, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Dalam bahasa Inggrisnya, serahkanlah bicara tentang casting. Serahkan. Tuhan, kau tahu. Jadi iman dan khawatir itu adalah 2 hal yang berlawanan. Iman yang sejati akan menghasilkan damai sejahtera, yang menghasilkan pengharapan. Ada damai sejahtera yang menghasilkan pengharapan. Oh, masa depan saya penuh harapan. Dihasilkan oleh iman. Sedangkan khawatir itu akan menghasilkan ketakutan akan masa depan. Khawatir, varian 2001.1, artinya 2001.1 itu Januari. Waduh, nanti 2021.3 bulan Maret keluar varian baru. Akhirnya menjadi khawatir, akhirnya tidak punya iman. Sudah Tuhan, kayaknya bakalan gini terus.
Tapi ketika kita memiliki iman, itu menghasilkan damai sejahtera dan bahkan menghasilkan pengharapan atas Tuhan. Orang yang berhasil di masa yang singkat ini adalah orang-orang yang memiliki iman dan juga menghidupi iman tersebut. Nah, inilah yang perlu kita bawa kepada Tuhan, bawa menjadi perenungan kita untuk 5 hal ini. Yang saya coba summarize. Pertama, percaya dan libatkan Tuhan. Yang kedua, hiduplah berdasarkan atas identitas kita sebagai orang pilihan Allah. Ketiga, kita harus mengasihi Tuhan seumur hidup kita. Kasih kepada Tuhan seumur hidup kita. Karena kasihnya berlimpah. Ada satu quote bilang gini, tidak ada yang bisa kita lakukan, cari satu alasan saja yang bisa kita dapatkan untuk bisa membuat Tuhan tidak mengasihi kita. Cari satu alasan, pasti kalian tidak menemukannya. Terserah mau cari di mana. Oh, saya orang berdosa Tuhan. Dosa saya begini. Tetap Tuhan tetap mengasihi kita. Karena apa? Kasihnya berlimpah. Ketika kasihnya berlimpah, this only the matter how we open our heart. Yang keempat, bagaimana kita bisa mengasihi hidup kita, mengasihi sesama. Dan yang kelima, bagaimana kita menyerahkan kekhawatiran kita. Dan inilah menjadi kunci untuk kita semua di awal tahun 2021 ini. Ketika kita masuk ke tema yang di tahun 2021, next slide-nya, di sini bilang, carilah Tuhan, alami penyertaannya, maka engkau akan berhasil. Berhasilan kita bukan dinilai dari harta berlimpah ya, kalau begitu ya Bill Gates yang paling berhasil di antara semua kita. Ketampanan, kalau gitu Tom Cruise yang paling berhasil di antara. Rasul Paulus nggak masuk hitungan kalau kayak gitu misalnya. Tapi satu hal, bagaimana ketika kita menggenapi, melakukan kehendak Allah, itulah menjadi keberhasilan kita. Nah, oleh karena itu mari cari Tuhan, kita alami Tuhan, enjoy kasih Tuhan, nikmati penyertaannya, maka kita akan berhasil. Mari kita datang kepada Tuhan, saudaraku. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hingga siang hari ini Tuhan. Hamba-Mu terbatas, tapi kami mengerti Kau Allah yang tidak terbatas. Kau akan menyatakan kasih-Mu berlimpah atas setiap kami. Kami tidak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Tapi biarlah kami masuk ke dalam rancangan-mu lebih lagi. Menghidupi hidup-Mu yang ada di dalam kami. Sehingga kami Tuhan menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Engkau lebih lagi. Kasih-Mu berlimpah atas kami. Tidak ada yang bisa kami lakukan untuk bisa membuat Engkau tidak mengasihi kami. Karena kasih-Mu, anugerahkan Tuhan, anugerahkan terus. Amin. Kita katakan, kini aku percaya. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu, kuasa. Panggilanmu
Ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari saudara-saudaraku, kita bawa hati kita kepada Tuhan. Kita bersyukur di masa-masa yang terbatas ini, di waktu yang sudah mendekati kedatangan Tuhan yang kedua. Kita boleh bersama-sama diingatkan kembali bahwa kita harus memiliki hati yang terus mendekat Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi sama kita, menangkap hati Tuhan atas hidup kita, dan terus bergerak Tuhan di dalam kehendak Tuhan. Mari saudara-saudaraku, kita percaya apa yang ini kita akan doakan dan bersama-sama berdoa untuk suku-suku bangsa, bagian daripada kasih kita kepada bangsa ini, kasih kita kepada saudara-saudara kita yang ada di suku-suku bangsa. Di masa yang terbatas ini, kita percaya Tuhan sanggup melakukan banyak terobosan-terobosan atas setiap suku bangsa, supaya nama Tuhan dimuliakan dan banyak jiwa dimenangkan. Mari kita serahkan hati dan tangan kita, saudara-saudaraku. Kita mau berdoa, bersyukur Makassar. Kami mengangkat tangan kami dan mengarahkan hati kami pada siang hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan kepada Engkau untuk suku Makassar Tuhan. Ada 2,2 juta orang di sana yang memerlukan Engkau. Ada banyak Tuhan jiwa di suku ini Tuhan yang membutuhkan kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan pada siang hari ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Menyatukan hati kami baik yang ada di maupun kami yang ada di rumah. Menyatukan hati berdoa Tuhan buat suku Makassar ini. Mari Tuhan, menangkanlah suku Makassar ini bagi kami. Selamat Tuhan, yang berdoa Tuhan, meminta anugerah-Mu setiap pekerja yang saat ini sudah ada di suku ini Tuhan. Tuhan menolong mereka, memampukan mereka untuk bisa melayani setiap yang sudah percaya Tuhan. Ada kurang daripada 500 yang percaya Tuhan. Dan biarlah dari jumlah ini terus Tuhan kembangkan. Terus Tuhan lahirkan petobat-petobat baru Tuhan atas suku Makassar ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang menolong setiap pelayan, setiap utusan yang melayani di suku ini Tuhan. Supaya Tuhan dengan hikmat, pimpinan, kuasa ilahi Tuhan untuk bisa menyampaikan kabar baik dan setiap perkataan yang diucapkan itu penuh dengan kuasa Tuhan. Sehingga banyak orang Tuhan di suku ini Tuhan. Terutama Tuhan orang-orang damai, orang-orang yang inti yang akan Tuhan pakai untuk memenangkan keluarga dan mereka. Untuk memenangkan saudara-saudara mereka di suku ini diselamatkan ya Bapak. Kami berdoa Tuhan, anugerahkanlah keselamatan atas suku Makassar ini Tuhan. Di masa-masa pandemi ini Tuhan, biarlah boleh menjadi momen kami, supaya terobosan demi terobosan terjadi. Ada kabar baik diberitakan, ada kabar baik itu dinyatakan di suku ini, dan suku ini dimenangkan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, mendukung Tuhan saudara-saudara kami yang saat ini melayani di suku-suku Tuhan, suku Rukun, suku Kopi, suku Sungai, suku Muara, suku Gunung Tuhan, suku Runga, suku Sungai Tuhan yang ada di Sumatera, di Kalimantan dan Sulawesi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan yang menolong mereka, mampukan mereka, tuntun mereka, pimpin mereka, jagai mereka, supaya perlindungan, penjagaan Tuhan itu menyertai mereka dan menolong mereka. Jaga mereka daripada hal yang jahat, jaga mereka daripada kuasa-kuasa jahat. Berikan kuasa-Mu Tuhan, supaya menyertai mereka, menuntun mereka, memberikan hikmat untuk mereka boleh melakukan terobosan demi terobosan di masa-masa pandemi ini juga Tuhan, supaya nama-Mu diberitakan. Ada orang-orang percaya lahir baru, ada orang percaya boleh mengenal dan percaya kepada Tuhan, dan keluarga mereka juga dimenangkan atas suku-suku ini Tuhan. Kuatkan dan hibur saudara-saudara kami yang saat ini melayani di sana, supaya hikmat dan pimpinan Tuhan selalu menyertai mereka. Kesehatan selalu menyertai mereka Tuhan. Yang mereka terus bersemangat, terus memiliki api surgawi untuk melayani dan menjangkau banyak
jiwa Tuhan di suku-suku ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih. Dan kami silakan semua doa kami dan permohonan kami dan mengucapkan syukur kami hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami satu dan mengucap syukur. Amin. Oke, saudara-saudaraku semuanya, baik yang di chat maupun di masing-masing, selamat hari Minggu. Terima kasih Bang Yosef buat firman-Nya yang tadi mengingatkan kita kembali mengenai 5 hal ya. Kita berhasil di masa-masa yang terbatas ini, supaya kita terus percaya dan melibatkan Tuhan, kita hidup dalam identitas dan sebagai anak-anak pilihan Tuhan, kita mengasihi Tuhan seumur hidup kita mengasihi orang-orang di sekitar kita dengan kasih Tuhan, dan juga kita menyerahkan kekuatan kita kepada Tuhan. Itu yang akan menolong kita supaya di masa-masa yang sudah dekat dengan kedatangan Tuhan ini, kita berhasil mengenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Bang Yosef untuk firman-Nya. Dan pengumuman kita untuk siang hari ini, silakan. Yang pertama, untuk ibadah hari Minggu 7 Februari, minggu depan, itu kita akan ada ibadah online dan onsite ya, jam 10 waktu Indonesia bagian Barat. Nanti Pastor Heri akan membawakan firman Tuhan. Open gate-nya jam 9.45. Jadi kami undang saudara-saudara itu supaya tidak mepet-mepet join-nya ya. Supaya bisa 9.45 sudah bisa gabung untuk kita bisa berinteraksi dengan saudara yang lainnya, dan juga ada message 5 menit supaya sebelum ibadah supaya kita menyiapkan hati kita. Kemudian selanjutnya diingatkan kembali saudara-saudariku, kalau ada dari kita yang belum atau terbeban untuk memberikan bantuan untuk korban bencana alam di Mamuju, ini masih ada kesempatan untuk bisa menyalurkan bantuannya melalui member care community MCC GCK3, bisa dikirimkan ke rekening atas nama Kaita Mayasari di Bank Mandiri seperti yang ada di screen ya. Dan nanti konfirmasinya bisa diinfokan ke Ojek atau Hema Simanjuntak dengan nomor telepon seperti yang ada di bagian bawah. Oke, selanjutnya. Jangan lupa kita tetap ada jam-jam doa ya, jam doa khusus bersama-sama. Jam 9 malam kita berdoa bagi bangsa, kita berdoa bagi pandemi COVID ini, kita berdoa bagi bangsa dan pemerintahan supaya Tuhan tolong, Tuhan pimpin untuk bisa menghadapi pandemi COVID ini, dan Tuhan juga tolong supaya pemulihan bisa segera terjadi atas bangsa kita. Oke, selanjutnya. Tidak lupa juga untuk perpuluhan, untuk persembahan, perpuluhan dan misi bisa diberikan di rekening-rekening seperti yang ada di layar ya. Nanti untuk ibadah onsite, bagi yang akan persembahan bisa memasukkan dalam amplop dan nanti memberikannya setelah ibadah ke kantong persembahan atau langsung ke aser. Kemudian untuk yang online bisa mengirimkan lewat GoPay atau OVO atau rekening BCA seperti yang ada di screen. Kemudian selanjutnya, jangan lupa saudara-saudariku ya, warta event sudah dipublish dan didorong kita semuanya untuk bisa membaca renungan penatua mengenai penyertaan Tuhan yang mendatangkan keberhasilan, itu renungan dari Andy. Dan juga di situ ada, kemudian selanjutnya, ada renungan mingguan juga mengenai carilah Tuhan, seperti tema kita, maka kamu akan hidup. Kemudian untuk Pak Sutri juga di situ ada renungan mengenai cinta berpikir positif gitu ya, supaya hal positif terus ada di pikiran kita, itu yang memberikan efek yang positif juga bagi kehidupan berkeluarga. Kemudian ada juga bedah buku, itu mencari Allah, menemukan Yesus. Ini kesaksian dari penulis ternama ya, di situ buku dari Nabil Qureshi mengenai bab 3, kelompok yang terdiri dari 4 orang. Silakan dibaca, ini buku
apa istilahnya, kita ambil sepotong-sepotong di setiap minggu, dan ini sangat bagus untuk memperlengkapi kita di masa-masa ini. Kemudian untuk pojok SO juga di situ ada renungan mengenai hiduplah karena iman bukan perasaan. Dan ini yang akan menolong kita semuanya, terutama anak muda, anak XO, supaya hidup di dalam iman ya, dan terus bersemangat di dalam Tuhan. Selanjutnya, mari bersama-sama kita unmute speaker kita mau sama-sama nyatakan visi, moto, JK3. Yaitu dalam hitungan ketiga kita sama-sama katakan ya. Mohon semuanya bisa di-unmute. Silakan kita bangkit berdiri yuk. Yang di onset, silakan bangkit berdiri. Kita akan bersama katakan visi JK3. 1, 2, 3. Menjadi berkat bagi suku-suku bangsa, bagi murid yang menggenapi panggilan Tuhan. Moto JK3. 1, 2, 3. Excellent fathering to impact generation. Tema 2021 JK3. 1, 2, 3. Alami penyertaannya, engkau akan berhasil. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati semuanya. Kembalikan waktunya ke WL. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita. Be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher, you be lifted higher. Jesus, you be lifted higher. Jesus, higher, be lifted higher. Jesus, Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Let our King be lifted high. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Let our King, let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Mari umat Tuhan, jemaat Tuhan, kita datang kepada Dia, kita angkat tangan kita bawa hati dia kepada Dia. Terimalah berkat daripada Tuhan, kasih dari Bapa serta persekutuan oleh Roh Kudus yang akan menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Haleluya, haleluya, bagian. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Glory, berikan hormat, beri pujian bagi Anak Domba.
yang bagi anak domba. Anak domba. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ibadah selesai. Waktunya Ramatama. Nanti Mas Royto jangan live dulu ya sama Mas Doni. Silakan salami kanan kiri. Kalau yang di online bisa lambaikan tangan. Boleh aktifkan semua videonya. Mau difoto dulu. Gimana caranya yang di sini? Oh, ini dibalik aja ya. Ini dibalik ya. Nah, ini yang online, saudaraku semua. Yang onsite. Shalom semua. Galang nanti di screenshot ya. Nah, siap-siap di screenshot. Ayo, yang onsite bisa di sini. Tetap jaga jarak. Yang online bisa aktifkan videonya semua. Ayo. Hitung ya. Udah siap? Kita hitung. Belum, Galang, belum. Ya, 1, 2, 3. Sudah? Oke. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semuanya. Masuk sini. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Aku nggak bisa nyapa Happy orangnya siapa aja. Sunday. Pak Eben, Cimungki, Sandra, Edo, siapa lagi? Bang Roy, Mas Doni, Ayu, keluarga. Dewa ya itu. Hai Kaida. Adam. Hai semuanya. Aristar. Halo Novia. Bang Adam ya? Mana? Oh iya Kasri. Annyeonghaseyo. Siapa ya yang di ujung kanan ya? Bang Pri. Siapa sih Bang Adam, terima kasih. Keluarganya Mas Enji. Selamat hari Minggu Ibu, Bapak sama Linda. Tuhan berkati. Tuhan berkati semuanya. Thank you ya. Terima kasih. Dita. Halo Dita, Mas Noel. Halo Kak. Yang di sampingnya. Selamat hari Minggu. Ina, Tuhan berkati ya. Natalia, Lestari. Tuhan berkati. Halo Bude. Tuhan berkati semuanya. Dan berkati. Senji aja Senji. Halo Bude. Levi, Dave. Satu pujian Sen. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan berkati ya. Thank you Kaida. Dewa lagi di Solo ya? Iya Mas, lagi di Solo. Wah, makin gemuk aja Dewa. Terpenuhi gizinya. Iya. Oke Inan, thank you ya Inan. Solo gimana Solo Dewa? Aman kan? Sejauh ini sih aman ya kayaknya Mas. Kayaknya sih. Hujan nggak? Masih sering hujan nggak? Emang hampir tiap hari kalau hujan. Hampir tiap hari?
Mm-mm. Tapi nggak banjir ya Dewa ya? Tolong nggak banjir ya? Enggak, puji Tuhannya enggak banjir. Oh. Jarang banjir di sini. Hati-hati aja kalau Bengawan Solo itu. Bengawan Solo meluap. Repot. Salam ya Dewa ya buat keluarga ya. Saya pengen banget pulang sore. Iya, Mas. Ini di mana? Kalimantan saya. Jenny. Saya lagi di Kalimantan Dewa. Oh, saya kira di Cikarang. Ini juga bolak-balik ke Cikarang gitu, Mas? Iya, tiap 3 minggu. Atau stay di sana? 3 minggu di sini, 3 minggu di Cikarang. Oh. Jenny. Minta Royto login lagi. Royto. Biar ini mau evaluasi ya. Oh tadi rel ya. Ya nggak apa-apa. Ini pakai ini aja. Open all room. Kita masuk breakout room ya, Mas Doni ya. Oke, Bang. Ya. Gimana caranya ya? Tan, handphone Papa cariin Tan. Di itu handphone. Hah? Kayaknya di mimbar deh. Oh, ya udah kita aja deh.
Suaranya nggak kedengeran, Bang. Bang Yas. Bang Yas, suara nggak kedengeran, Bang Yas.